Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga pertemuan kita kali ini akan selalu terus membawa berkah serta kebaikan buat kita semua. Amin. Namun sebelum lanjut, kami ingin mengajak saudara-saudara semua untuk mendukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share. Dan bagi yang sudah mensubscribe, saya doakan murah rejeki dan dimudahkan dalam segala permasalahannya serta dimasukkan ke dalam surganya. Amin. Kali ini kita akan membawakan cerita dengan judul Suara di Rumah Tua. Selamat mendengarkan. Malam itu, Andi dan 3 temannya memberanikan diri masuk ke sebuah rumah tua yang sudah lama ditinggalkan oleh pemiliknya. Konon, rumah itu angker dan sering terdengar suara-suara aneh setiap malam, apalagi malam Jumat Kliwon. Dan begitu masuk, mereka mencium bau apek. Suara pintu berderit membuat bulu kuduk berdiri. Tiba-tiba, terdengar langkah kaki di lantai atas, padahal mereka semua masih di bawah. Di ruang tengah, mereka melihat sebuah lukisan keluarga tua. Saat diperhatikan lebih dekat, mata di lukisan itu seperti bergerak mengikuti mereka. Salah satu teman Andi merasa ada hembusan angin dingin dari arah lukisan. Ketika mereka hendak naik ke lantai atas, Andi mendengar bisikan jelas di telinganya. "Jangan naik." Ia menoleh, tapi tidak ada siapa-siapa di sampingnya. Teman-temannya pun tidak mendengar apa-apa. Tetapi mereka tetap naik, dan akhirnya mereka sampai di lantai atas. Ada sebuah pintu kamar yang terkunci rapat. Dari dalam, terdengar suara tangisan pelan, seperti seorang anak kecil. Mereka mencoba membuka paksa pintu itu. Saat pintu terbuka, ruangan itu kosong. Hanya ada boneka tua di kursi goyang. Tapi tiba-tiba, boneka itu bergerak sendiri. Dan terdengar suara yang sama. "Kalian tidak seharusnya di sini." Panik, mereka berlari keluar dari rumah. Namun sebelum melewati pintu depan, Andi menoleh sekali lagi. Dari jendela lantai atas, ia melihat keluarga di lukisan tadi. Sekarang tersenyum menatap ke arahnya. Sejak malam itu, tidak ada satupun dari mereka yang berani mendekati rumah itu lagi. Namun, kadang-kadang Andi masih merasa ada bisikan yang mengikutinya sampai ke rumah.